الفاتحة. اللهم صل صلاة كاملة. اللهم صل اللهم صل اللهم اللهم صل اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه, diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, sami'tu akulah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, naddarallahu imra'an, semoga Allah mencemperlakan seseorang sami'a minna, yang dia telah mendengar minna dari kami, dari aku, hadisan, sebuah hadis, faballaghahu ghairahu, kemudian dia menyampaikan hadis yang dia dengar dari kami tadi, ghairahu, kepada selain dia. Ini orang-orang yang mendengarkan hadis, sabda-sabda Nabi, kemudian menyampaikannya kepada umat yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, mendoakan orang tadi cemerlang. Dan yang didoakan itu bukan salah satu dari anggota tubuhnya, tapi yang didoakan itu seluruhnya dia. Semoga Allah mencemerlangkan seseorang. Cemerlang itu apa toh? Ya, puncak keindahan yang bisa terjadi pada perkara tersebut. Prestasi dia cemerlang, maksudnya dia telah sampai ke puncaknya kebaikan dalam urusan prestasi. Larinya cemerlang, dia telah puncak di dalam urusan perlarian. Dan biasanya nadharat itu saja dalam urusan-urusan kebaikan. Maka kalau Nabi bersabda nadharallahu imra'an, maknanya mulai ujung kaki dia sampai ujung rambut dia, zahir batin dia, didoakan Nabi mencapai puncak kebaikannya. Lidahnya jadi puncak berkah, matanya, hidungnya, telinganya, anggota tubuhnya, hatinya, berkahnya mendengarkan sabda-sabda Nabi, kemudian menyampaikannya kepada orang selain dia. Dalam riwayat yang lain, nadharallahu ra'an sami'a minni maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Dia dengarkan, kemudian dia hafal, kemudian dia sampaikan kepada orang lain tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Maka itulah diantara sarannya para ulama supaya umat Muhammad, wabil khusus para pelajarnya, apalagi ulamanya, minimal hafal
40 hadis persis sebagaimana yang tertera dalam kitab-kitab hadis. Maka sekian banyak ulama menyusun kitab Al-Arba'in. Al-Arba'in kumpulan 40 hadis. Karena termasuk orang yang dianggap telah mewakili menyampaikan dari Nabi sabda-sabdanya sampai kepada umat, di antaranya yang telah menyampaikan minimalnya 40 hadis. Maka kita usaha minimal kita ini punya hafalan 40 hadisan untuk dihafal persis sebagaimana yang tertera dalam kitab-kitab hadis. Kemudian kita sampaikan persis seperti itu supaya kita menjadi bagian orang yang dapat doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara kitab Al-Arba'in yang sangat masyhur adalah kumpulan 40 hadis punyanya Al-Imam An-Nawawi. Coba kamu hafal persis nanti kan insyaallah jadi hidupnya itu tambah banyak keberkahan. Farubba hamili fiqhin, maka kadang orang yang membawa pemahaman ila man huwa afqahu minhu, dia membawanya kepada orang yang lebih paham minhu, melebihi dia. Ada orang itu punya pemahaman urusan tafsir Quran atau urusan pemahaman hadis, kemudian dia ketemu dengan orang, ternyata orang tadi lebih paham melebihi dia, punya pemahaman yang lebih luas. Maka suatu hari Syekh Sa'di, seorang pimpinannya, orang-orang di Mekah sana yang cenderung kepada mengikut Syekh Abdul Wahab, melihat ketika hujan ada orang-orang yang berlarian pengen tabarukan dari air hujan yang jatuh di Ka'bah yang mengalir lewat Mizabur Rahmah, yang lewat talang emas itu. Maka beliau marah-marah. Ini kok terkesan dengan makhluk, pengen datangkan kebaikan dari makhluk ini, apakah ini bukan bagian dari dikhawatirkan penyekutuan kepada Tuhan? Maka di samping majlisnya Syekh Sa'di tadi ada seorang ulama besar juga namanya Sayyid Alawi Al-Hasani, ayahnya Sayyid Muhammad yang menyusun Manhal Latif. Maka Syekh Sa'di bilang pada Syekh Abbas, kamu lihat kemungkaran ada di depan kamu, orang-orang pada ambil berkah dari makhluk. Apakah enggak khawatir ini akan merusak iman mereka? Maka Syekh Abbas bilang, tidak, mereka tidak melakukan kekeliruan. Mereka ini justru mengamalkan apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Pertama mereka ambil berkah, ambil kebaikan dari Ka'bah. Ka'bah itu Allah telah firmankan, memang Allah letakkan di Ka'bah kebaikan, keberkahan. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Kemudian yang kedua, air hujan. Air hujan itu Allah berfirman, Allah letakkan kebaikan dalam air hujan. Allah berfirman, wa anzalna minas samai ma'am mubaraka. Dan aku Allah telah turunkan dari langit air yang diberkahi. Maka orang yang lari-lari pengen hujan-hujan di bawah talang emas itu mendapatkan dua keberkahan. Keberkahannya Ka'bah dan keberkahannya air hujan. Maka Syekh Sa'di dengar jawabannya Sayyid Abbas tadi terkejut-kejut.
saya seakan-akan baru dengar bahwa 2 ayat itu ada dalam Quran. Nah, padahal beliaunya itu dianggap oleh murid-muridnya sebagai termasuk orang paling pintar urusan tafsir. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Seperti kemarin ada dialog-dialog waktu kita pengajian di Banyuwangi sana, para ulama kumpul macam-macam, alumni Timur Tengah, alumni Pondok Sidogiri, Pondok macam-macam, alumni Yaman. Yang di antara yang dibahas begitu itu bahwa di antara nanti yang akan ada di surga adalah orang-orang surga. Orang-orang surga itu nanti akan bilang ketika diberi kenikmatan di surga, hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Ini dulu saya sudah pernah merasakan begini di dunia sebelum saya masuk surga. Maka ini guyon ya. Orang-orang yang beriman kemudian di surga, di dunia ini mendapatkan macam-macam kenikmatan, maka begitu mereka masuk surga, loh saya dulu sudah pernah makan apel. Ini apel surga, walaupun nikmatnya lain, lezatnya ini dulu di dunia saya sudah pernah merasakan itu. Maka di antara kesimpulannya, orang-orang iman di dunia kok nikmatnya dikit tuh, jangan-jangan nanti di surga juga yang diberikan kepada dia juga dikit. Karena orang-orang di surga itu bilangnya, hadzal ladzi ruzikna min qablu. Dulu waktu di dunia mereka telah mendapatkan itu. Kalau dunia nggak dapatkan, berarti mereka di surga ya akan mendapatkan apa yang dulu didapatkan di dunia. Ngobrol-ngobrolnya, guyonnya begitu itu. Maka orang yang guyonnya diteruskan kepada di dunia yang istrinya 1, di sana ya paling ya nggak bisa bilang hadzal ladzi ruzikna min qablu. Wong memang dia nggak pernah punya pengalaman lebih dari 1. Bagaimana dia bilang hadzal ladzi ruzikna min qablu? Ya ngalor gitu. Jadi orang-orang iman kok di dunia punya mobil, punya rumah banyak. Rumah itu nanti di surga nikmatnya begitu itu. Tapi yang dikit-dikit nanti jangan-jangan juga di sana dikit-dikit. Nah, saya nyeletuk ya, nikmat surga itu terbagi 2 lah menurut pemahaman di beberapa kumpulan-kumpulan pemahaman. Ada nikmat-nikmat yang memang sudah ada yang mirip seperti itu di dunia. Seperti yang diceritakan tadi, buah-buahan, tempat tinggal, kemudian jabatan yang terhormat, kerajaan, yang di dunia sudah ada. Ada nikmat-nikmat yang memang di dunia ini nggak pernah ada. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Maka tidak bisa dikatakan hadzal ladzi rizqna min qablu untuk jadi dalil kalau orang di dunia melarat, di akhirat sana nanti rezekinya dikit-dikit enggak bisa. Itu iya, kalau enggak ya nanti tidak semuanya hadzal ladzi rizqna min qablu, tidak. Di sana ada yang sama sekali enggak kebayang, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Enggak ada bandingannya di dunia ini. Wallahu a'lam. Wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Dan kadang ada orang yang membawa fikih tapi dia bukan faqih. Seperti apa contohnya? Hafidz Quran enggak sempat ngaji diniyah. Dia ini membawa rumus-rumus fikih dalam Qur'annya yang dia hafal. Tetapi dia sendiri enggak paham. Itu di antara rubah hamid fiqhin laisa bifaqih. Begitu dia baca Quran pada orang yang alim tafsirnya Quran, oh ini maknanya begini. Dia sendiri yang bawa itu loh, tidak paham. Maka kita
Usaha yang sudah hafal Quran beberapa juz, 30 juz itu meningkat dari sekedar hamilu Al-Quran menjadi faham mengenai makna-makna Al-Quran. Faham mengenai tafsir Quran, ahkamul Quran. Tapi sudah baiklah ketimbang bawa handphone. Ketimbang bawa perkara yang lalai, ini sudah ada harganya. Dan sangat berharga dari segi penghafalnya sudah sangat berharga. Tapi belum sempurna. Salasun, ada 3 hal, la yughillu alaihim, tidak akan berkhianat alaihim. Atas 3 hal tersebut, qalbu muslimin, hatinya orang Islam. Maksudnya ada 3 sifat, seharusnya hatinya seorang beriman tidak akan menolaknya. Ikhlasul amali lillah, memurnikan amalan karena Allah. Amal yang karena Allah. Baik pun kita untuk diri kita, ataupun kita dinasihati teman kita, semestinya kita menerima hal ini. Memang ini kan keuntungan kita. Amal yang ikhlas, nggak usah baper. Orang-orang nggak balas budi, nggak usah baper. Nasihati. Coba kalau kamu sendiri diuji, pasti kamu juga akan baper seperti saya. Loh, wong ini diberi kunci kesuksesan kok malah marah-marah. Jadi ini jangan diteruskan. Orang tuh nggak dibalas kebaikan karena kita telah berbuat baik, itu justru mengikhlaskan amal kita karena Allah. Akhirnya kita terus buat baik walaupun nggak ada orang yang berterima kasih. Penting, kadang-kadang kita ini belajar bahwa semua amalan yang tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah. Jadi kalau ada orang bilang pada kita, ikhlaslah dalam beramal, kita tersinggung. Wah, ini namanya ya piye? Wong diberi tahu jalan kebenaran atau diingatkan atau disemangati kok malah marahi piye? Wa munasahatu ulatil amr, dan memberikan nasihat-nasihat atau memberikan masukan-masukan kebaikan kepada para pimpinan. Ya, munasahah itu, kata-kata munasahah itu bisa artinya timbal balik. Atas ke bawah, bawah ke atas. Kalau kita sebagai makmur, kalau dinasihati oleh atasan kita dan nasihat itu diridhoi Allah, kita ya harus menerimanya. Walaupun mungkin atasan kita itu di satu sisi banyak kesalahan. Tapi kalau pas yang disampaikan itu benar, ya kita nggak boleh terus nggak menerima. Namanya mutiara itu ya tetap mutiara, walaupun keluar dari anjing, walaupun keluar na'udzubillah, walaupun dari babi tetap mutiara. Jadi juga sebaliknya, kalau kita ini jadi atasan, kalau ada bawahan kita memberikan masukan kebaikan, walaupun itu bawahannya harus kita terima. Wong ini kebaikan. Jangan gara-gara kita jadi atasan tidak mau menerima masukan dari yang lebih bawah. Pokoknya ngene. Pokoknya ngene ya namanya. Sudah bukan ilmiah tapi emosional. Waluzumul jamaati, dan selalu bersama jamaah. Fa inna da'watahum, sesungguhnya doanya orang-orang berjamaah atau tuhitu mi waraihim, akan melingkupi, akan menyelimuti dari belakangnya jamaah. Ini dalam hadis itu begitu banyak kata-kata pentingnya menetapi jamaah. Yang mana saking banyaknya ini bisa digunakan untuk kebaikan bagi orang-orang yang pengen ridhonya Allah. Kadang-kadang digunakan untuk keburukan bagi orang-orang yang punya kepentingan. Nah, sekarang jamaah itu yang pasti diperintahkan dalam agama itu apa? Yang pasti semua orang Islam berkewajiban untuk tidak lepas dari jamaah itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ini harus kita sepakati. Supaya orang ikut Nabi melalui sahabat, itulah namanya, hakikatnya semua yang dimaksud di dalam
jamaah yang di dalam hadis itu. Maka selama orang itu ikut Nabi melalui sahabat yang dipastikan ikut itu, kalau urusan akidah adalah yang ikut Asy'ari atau Maturidi, urusan fikih mengikut salah satu mazhab 4, maka dia ini bagian dari yang sudah tidak keluar dari jamaah. Ini penting. Ini kita kalau nggak ikut ini tidak dianggap sebagai al-firqah an-najiyah. Kelompok atau jamaah yang selamat dari murkanya Allah. Dari nerakanya Allah. Dari murkanya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.